salam kemanusiaan. Dari 7.270 lebih kecamatan hingga saat ini baru 410 kecamatan yang deklarasi plus 8 yang di Balangan. Yang baru tadi ya? Ya, yang baru tadi. Dan untuk provinsinya itu adalah provinsi yang ke-10. Saya baru yang ke-10. 10 setelah Dari berapa provinsi? dari 38 provinsi, ini adalah provinsi yang ke-10 dan kabupaten yang ke-28. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Sobat Sigap dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, saya Haji Muhammad Iswandi SPCI akan mengajak Sobat Sigap semuanya kembali bergabung dan berbincang-bincang dalam podcast Sigap. Yang perlu kita ketahui bersama, bahwasanya pemerintah sangat-sangat konsentrasi dalam pencegahan dan penanggulangan bencana. Dan dalam hal ini, Kementerian Dalam Negeri telah memproyeksikan sebuah program yang disebut program Kencana. Dan telah hadir bersama kita di sini langsung sang inisiator, yakni langsung dari Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, Kasubit Sarana dan Prasarana Informasi Bencanaan, Bapak Evan Febrianto, STMAB. Selamat datang dan bergabung, Pak. Selamat sore. Dan juga telah hadir bersama kita Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Balangan, Bapak Haji Rahmi SHI. Selamat sore. Dan juga hadir bersama kita pada kesempatan kali ini Camat dari Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Bapak Rahmadi Esos. Nah, Sobat Sigap semuanya, dalam hal kencana ini, mari kita langsung pada para narasumber kita. Pak Evan ya, Pak, saya panggil Bapak Evan ya. Iya. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Jadi langsung dari Jakarta bergabung ke Kalsel, Pak ya. Betul. Di perjalanan aman, sehat. Aman dan lancar walaupun di Jakarta cuaca panas agak lumayan di Kalimantan Oh, Selatan. Kalimantan Selatan, padahal katulistiwa di sini, Pak ya. Nah, berhubungan dengan kencana, Pak. Jadi bisa mungkin Bapak jelaskan ataupun ceritakan baik dari latar belakang dan apa itu sebenarnya kencana, Pak? Ya. Kencana adalah sebuah gerakan yang dilaunching oleh Bapak Menteri Dalam Negeri di tahun 2023 dalam Rakor Camat seluruh Indonesia di Jakarta. Nah, Kencana sendiri adalah sebuah gerakan yang memberikan kemudahan kepada kecamatan dengan menyesuaikan metode percepatan capaian SPM suburusan bencana berdasarkan karakteristik risiko bencana daerah dan potensi sumber daya kecamatan. Jadi memanfaatkan sumber daya yang ada dan menyesuaikan dengan karakteristik yang ada di kecamatan. Jadi tidak ada hal yang baru, semuanya memanfaatkan yang ada. Personilnya, sarprasnya, ruangannya, semuanya memanfaatkan yang ada di kecamatan. Jadi mudah, tidak perlu khawatir akan menambah beban para camat, semuanya sudah ada tersedia. Tinggal bagaimana kita melakukan atau mendeklarasikan gerakan Kencana ini. Ya, program ini memang perlu dideklarasikan, Pak ya. Dan mungkin saya bisa ke Pak Kalak BPBD, Pak. Oke. Dalam menyambut program Kencana ini ada mungkin proyeksinya, Ya. atau mungkin jangan-jangan memang sudah ada tahapan-tahapan dari sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Evan tadi. Oke. Terima kasih Sobat Tangguh dan pemirsa Sigap yang masih berada. Kita bersyukur sekali, alhamdulillah hari ini bisa bersama Pak Ipan ya, yang narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, di mana terkait yang ditanyakan oleh host kita tadi, apa persiapan dan kemudian dalam kita rangka menyambut program dari Kencana ini. Sesungguhnya dari tahun 2024 Pak Ivan ya, kami sudah mendapatkan informasi terkait dengan Kencana ini
Namun pada waktu kita memang belum siap, baru di tahun 2025 ini kita mendapatkan arahan pimpinan dan juga sekaligus dukungan anggaran tentunya. Nah, ketika sudah siap, kita kemudian coba menyamakan persepsi ya dengan para camat, dan kita sempat berkeliling nih dengan kecamatan-kecamatan untuk berkomunikasi untuk persiapan kita launching ataupun melaksanakan kegiatan kencana ini. Dan alhamdulillah hari ini terlaksana kegiatan itu dalam bentuk BIMTEK untuk pembentukan, dan syukurnya lagi tahapan yang kita nggak duga-duga nih Pak Ivan ternyata langsung disupport untuk langsung deklarasi. Iya, deklarasi tadi dengan penyematan PIN, baik dengan Pak Sekda tadi ya sebagai ex officio kepala BPBD, dan kemudian para camat yang PIN-nya juga sudah berbentuk emas nih, tapi masih ada warna putih. Dan hari ini sekaligus juga tadi kita pemasangan rompi yang menandai secara simbolis kita Kabupaten Balangan siap menjalankan gerakan Kecamatan Tangguh Bencana ini. Dan insya Allah mudah-mudahan nanti kita bisa menyusun langkah-langkah selanjutnya dengan para camat, merumuskan apa yang tadi sudah dipaparkan narasumber kita, materi-materi yang sudah beliau berikan. Tentu kita akan susun rencana tindak lanjut atau RTL-nya, yang mulai dari hal-hal yang ringan-ringan dulu ya Pak Ivan ya. Biar tadi kita mengumpulkan sumber daya ataupun hal-hal yang sudah selama ini ada di wilayah kita sesuai dengan potensi dan karakteristik kita di wilayah Kabupaten Balangan ini. Saya ingin kembali ke Pak Evan, Pak. Jadi boleh kita tahu nggak, katanya pemirsa di sini di Indonesia ini kan ada banyak sekali kecamatan. Program ini apakah memang sudah berjalan di daerah lain, atau mungkin gambarannya seperti apa di Indonesia untuk kencana pada saat ini hingga saat ini? Ya, gambarannya adalah bahwa dari 7.270 lebih kecamatan hingga saat ini baru 410 kecamatan yang deklarasi plus 8 yang di Balangan. Yang baru tadi ya? Ya, yang baru tadi. Dan untuk provinsinya itu adalah provinsi yang ke-10. Saya baru yang ke-10. 10 setelah dari berapa provinsi? Dari 38 provinsi, ini adalah provinsi yang ke-10 dan kabupaten yang ke-28. Ya, alhamdulillah memang ini akan menjadi kerja kita bersama. Harapan kami semua kecamatan di Indonesia ini dapat mendeklarasikan gerakan Kecamatan Tangguh Bencana. Tadi saya sampaikan bahwa hanya ada 144 yang aman bencana kecamatan itu di seluruh Indonesia. Selebihnya kecamatan itu berada di daerah rawan bencana. Dan ini kita akan dorong untuk kecamatan-kecamatan yang berada di daerah rawan bencana agar segera mendeklarasikan gerakan Kecamatan Tangguh Bencana ini, agar dapat bersama-sama berkolaborasi dengan BPBD untuk melakukan penanganan bencana di kabupaten kota di wilayahnya. Berarti untuk di Kalimantan Selatan, Kabupaten Balangan ini yang pertama atau? Yang pertama. Dan ini menjadi trigger untuk kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Dan ini kami apresiasi suatu hal yang luar biasa ini. Dan untuk di Kalimantan, di Pulau Kalimantan adalah yang ketiga. Setelah Samarinda, Pasir Penajam Utara, dan Kabupaten Balangan. Kalau dilihat kabupaten kota di Kalimantan mungkin 100 lebih ya. Dan untuk Kabupaten Balangan ini juara 3 Kalimantan. Dan ini luar biasa untuk wilayah Kalimantan. Kalau ada podiumnya berarti masuk ya. Tuh, masih dapat juara 3, bukan harapan lagi. Juara 3. Kalau harapan kan di bawah tuh, kalau juara 3 di atas. Iya. Dalam pembentukan kencananya apakah ada prasyarat khusus atau bagaimana, Pak? Jadi sehingga mungkin kenapa sampai saat ini mungkin baru tadi
3. Akhirnya Kabupaten Balangan pun bisa menjadi urutan ketiga di Kalimantan. Jadi yang pertama saya melihat berdasarkan diskusi dengan Pak Kalak, Ya. dengan para camat, ternyata di Balangan, Kabupaten Balangan ini sudah kencana sebetulnya. Tinggal mengenakan rompi dan memberikan PIN baru sah. Sudah jalan sebenarnya. Tinggal ngasih tiket saja. Wah. Karena kami melihat begini semangatnya, Iya. bahwa sudah banyak di wilayah kita itu camat itu yang diminta terlibat dalam penanggulangan bencana, tapi belum ada payung hukumnya, belum ada regulasi yang memayunginya. Nah, ini sama juga dengan halnya para camat di Balangan ini. Sudah ikut terlibat penanggulangan bencana, bahkan untuk membantu mendistribusikan logistik, nanganin pengungsi, bahkan ikut nanganin kebakaran juga, mobil damkar relawan. Nah, ini sebetulnya kan udah 3/4 kakinya Pak Camat ini sudah Laskar Langit ini saya sebut nih. Tugas-tugas mulia sudah 3/4. Nah, semoga apa yang dilakukan Pak Kalak dan Pak Camat di Balangan ini tugas mulia, dan semoga dapat amal baik dari Allah dan pembalasan dari Yang Maha Kuasa. Ini mumpung ada camat di antara kita nih Pak yang berhadir, ini Camat Halong ya Pak Rahmadi, mungkin bisa sedikit menanggapi mengenai perihal kencana ini Pak. Ya. Baik tindak lanjutnya atau ke depan bagaimana? Nah, terima kasih mohon izin Pak Evan, Pak Kalak. Iya. Berkaitan dengan kegiatan Kecamatan Tangguh Bencana, ya kami bersyukur Pak. Iya. Jadi Kecamatan Halong ini sebenarnya kan adalah posisi kecamatan yang paling ujung dan mungkin paling jauh kan berada Paling jauh. di Kabupaten Balangan. Baru 1 Jadi jam ke sana. seandainya terjadi sesuatu yang paling susah mendapatkan bantuan. Iya. Ya, dengan adanya program Kencana, Kecamatan Tangguh Bencana ini juga menjadikan respon kami, pembelajaran kami bagaimana kami sebagai induk ujung Ya. kecamatan ini secara respon cepat untuk mendalami apabila terjadi kebencanaan di wilayah kami. Seperti kita waktu juga kan Kecamatan Halong ini merupakan salah satu kecamatan yang langganan Betul. terjadi bencana, biasanya bencana banjir maupun kebakaran hutan dan lahan. Dan dengan luas wilayah 42%, mungkin paling luas di Kabupaten Balangan, jumlah penduduk kan cukup besar. Biasanya paling banyak juga. Jadi menjadi potensi Makanya taruh di sana. untuk bagaimana nanti bisa mensendirikan dengan masyarakat kami, supaya ini bisa antara kami, desa dan masyarakat bisa bersinergi nanti. Bukan cuma desa, ada desa tangguh bencana, dengan kecamatan juga ada kecamatan bencana, juga nanti masyarakatnya ada yang peduli bencana. Nah, harapan kami nanti ada langkah-langkah lanjutan, karena memang seperti sebelumnya itu memang sudah kami lakukan Pak. Dan alhamdulillah hari ini sudah ada pemberian nama yang sebenarnya sudah kami lakukan kegiatan-kegiatan. Ada kejelasannya. Yang sudah penanggulangan sudah kami lakukan sebagai Kecamatan Tangguh Bencana. Betul. Saya ingin ke Pak Kalak nih, Pak Kalak BPBD Pak. Di mana BPBD itu sebagai leading sektor ya dalam penanggulangan bencana, tentunya ketika terjadi bencana ini paling bebannya di sini nih. Bagaimana Bapak menyikapi atau menjalankan khususnya dalam rangka koordinasi dan kolaborasi setiap kejadian bencana, karena tidak mungkin ditangani sendirian. Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Ya inilah bagian langkah yang kita lakukan ya, membentuk satu jejaring yang terstruktur dan sistematis, dan alhamdulillahnya memang ada regulasinya Pak ya. Kita sudah memulai tahun 2004 dengan melakukan launching Destana. Jadi kita memang langkahnya itu dari paling bawah Pak. Paling bawah kita bentuk desa-desa tangguh bencana, dan alhamdulillah saat ini kita sudah memiliki 6 desa tangguh bencana yang kita launching, dan insya Allah terus akan kita replikasi, dan target dalam RPJMD kita yang baru ini 2025 sampai 2029 itu nanti insya Allah kita akan kejar sampai seluruh Kabupaten Balangan atau desa di Kabupaten Balangan ini yang berjumlah 154 desa dan 3 kelurahan, semuanya menjadi daerah atau kawasan yang tangguh bencana. Nah, langkah selanjutnya ini kata
dari Mendagri, kalau kita baru ciptakan desa tangguh bencana, tapi kecamatannya belum tangguh bencana, ini ada mata rantai yang putus, gitu kan. Gak mungkin kabupaten langsung tiba-tiba menjadi kabupaten yang tangguh bencana ini kalau kecamatannya belum. Nah, itulah kemudian kita berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kecamatan juga hari ini melalui kegiatan pembentukan rencana dan deklarasi ini. Itu adalah bagian dari koordinasi kita. Untuk memperkuat itu juga kita tidak hanya secara struktur pemerintahan ya. Kita juga baru-baru tadi alhamdulillah dapat mewujudkan satu forum yang namanya amanah juga dari undang-undang lah ya, membentukkan forum pengurangan risiko bencana yang itu melibatkan unsur tidak hanya lagi pentahelik tetapi multihelik. Karena di sana tidak hanya dari perguruan tinggi, dunia usaha, kemudian juga dari relawan, dari organisasi, dari unsur pemerintah juga itu dari legislatif dan juga eksekutif kita libatkan. Jadi ini betul-betul kita satu koordinasi yang bersifat multihelik, dan tentu kita terus juga mengharapkan dan dukungan dari instansi pusat ya. Dalam hal ini kita BPBD ini punya 2 orang tua. Secara administratif dan pembinaan itu ada di bawah Kementerian Dalam Negeri melalui Binapil. Secara teknis itu berada di bawah BNPB, Pak ya. Nah itu, jadi kita syukur punya 2 orang tua sehingga kita bisa lebih kuat nanti. Gitu Pak Expandi. Kalau dari BPBD, tantangannya apa untuk agar rencana ini bisa berjalan sesuai dengan harapan? Apalagi kebetulan ada Pak Evan di sini, siapa tahu nanti beliau juga bisa langsung bersolusi. Oke. Tentu tadi kita pada saat melaksanakan kegiatan Bintek 1 hari penuh ya Pak Ivan ya. Kita diskusi panjang sudah terkait dengan kondisi-kondisi yang ada saat ini. Tentu tantangan terbesar kita yang selalu menjadi keluhan bersama itu adalah anggaran. Tapi kita tidak ingin menjadikan anggaran sebagai penghalang kita. Karena kata Pak Ivan tadi, banyak jalan menuju Roma. Anggaran bisa jadi kita perlukan, tetapi mungkin kita bisa gali dari berbagai potensi, Pak ya. Berbagai potensi, berbagai sumber, tidak hanya mengandalkan APBN, tidak hanya mengandalkan APBD, kita bisa berkolaborasi tadi dengan dunia usaha, dengan mitra-mitra kita dari kalau terkait dengan KAI misalnya kan, kita bisa membangun kerjasama dengan media, sehingga media bisa memberikan support pemberitaan, publikasi tanpa harus menggunakan biaya. Kemudian kalau kita ingin membangun sarana prasarana yang ada di rawan bencana, mungkin dari pihak CSR perusahaan, Mbak ya. Betul, CSR bisa. Dan itu dibolehkan, Mbak ya. Boleh. Nah, jadi ini upaya-upaya kita terkait dengan tantangan terberat kita tentu anggaran. Tapi dari awal Pak Ivan juga sudah memberikan support kepada kita bahwa jangan terlalu pusing memikirkan anggaran gitu kan. Gunakan sumber daya apa yang ada gitu Pak ya. Yang penting kita komit untuk menjalankan gerakan kencana ini. Kalau dari kecamatan Pak, nah ini mungkin juga ada tantangannya ke depan ataupun harapannya Pak, mumpung ada Pak Ivan juga di sini. Kalau secara tantangan ya pasti ada tantangan pasti. Karena memang secara sumber daya kan kecamatan memang secara tupoksi banyak tupoksi yang dipegang sebagai, karena kecamatan sebagai tugasnya sebagai fasilitatif dan koordinatif untuk tugas ke wilayahan. Jadi kebencanaan itu salah satu tugas juga Pak. Jadi memang karena memang bukan tugas khusus, tapi karena lebih banyak keinginan bagaimana menanggulangi bencana yang sering terjadi di Halong. Jadi memang sumber dayanya kekurangan lebih SDM-nya. Pak Evan. Tetapi dengan kekurangan itu tidak menjadikan kecamatan kami ini lemah dalam menanggulangi bencana. Karena memang secara program pun, secara penganggaran, kami mengharapkan juga setiap desa itu menganggarkan untuk kegiatan-kegiatan kebencanaan, kemudian pelatihan-pelatihan, dan kami bekerja sama dengan BPBD daerah tertentu, dan juga untuk desa-desa yang memang rawan bencana, kami meminta anggaran BTT agak cukup besar Pak. Memang diperuntukkan, kami menjaga setiap desa itu memang wajib menganggarkan untuk
kegiatan PTT-nya. Ah, Dan untuk daerah-daerah yang memang sering terjadi bencana, biasanya Linmas kami libatkan juga. Ya. Bagaimana mengoptimalkan tugas Linmas untuk saat terjadi bencana di wilayahnya. Jadi sering kami bersinergi dengan kawan-kawan BPBD melatih, apalagi kami di desa juga dibantu Alkon, satu desa satu Alkon kan kemarin. Jadi bagaimana satu desa satu Alkon ini bukan cuma seremonial pembagian, tapi bagaimana Alkon yang sudah dibeli dengan mahal kan oleh BPBD Kabupaten Balangan ini bisa terpakai, berguna. Tapi bukan terpakai saat terjadi kebakaran, jangan sampai ada terjadi, terpakai untuk dilatih, dan memang saat terjadi bencana ini memang bisa dipakai. Jadi seperti itu. Jadi di kecamatan sudah dibantu, ada mobil damkar dan ada Alkon di tiap desa, Pak ya? Tiap desa Artinya secara sarana prasarana sudah cukup ada ya. ya cukup, cuma ya kendala kita ya personel kami yang kan damkar memang ya karena lebih banyak honorarium kan, bukan gaji. Ya. Ya tugas mereka soalnya itu bukan tugas utama mereka, Pak. Iya. Nah, tugas pentingnya. Jadi yang kesulitannya tidak ada petugas jaga. Jadi lebih mengoptimalkan kadang-kadang yang saat terjadi bencana bukan petugas relawan, kadang-kadang dari kami orang kecamatan kadang-kadang langsung pakai mobilnya gitu. Aparat kecamatannya langsung turun. Biasanya Saling backup siapa ya. yang ada. Iya, saling Ya, backup. makanya kemarin saat dikasih mobil damkar kemarin, langkah yang pertama kami lakukan itu penggandaan kunci, Pak. Hmm. Jadi kami kunci itu semua ada 3. Jadi satu dipegang kecamatan, satu dipegang kawan-kawan dari TRC, TRC ya. satu dipegang oleh relawan, Pak. Jadi saat terjadi bencana ya kami kan perlu cari banyak kemana-mana. Semua punya kunci, Pak. Jadi saat TRC nggak ada, relawan nggak ada, kecamatan akan mengambil alih tugas Oke. damkarnya. Artinya semua siap. Siap. Ya. Nah, berarti ini kembali ke Pak Evan nih, Pak. Setelah tadi dari BPBD kayak gitu dan dari kecamatan, mungkin Bapak ada kiat-kiat, kisi-kisi mungkin, ataupun ada masukan yang perlu untuk dibenahi dan menjadi tindak lanjut agar maksimal Pak kencana ini beroperasi di Kabupaten Balangan. Ya, terima kasih, Mas. Jadi setelah deklarasi ini, para camat, saya minta tolong kepada Pak Kalab jangan dilepas, Siap. didampingi Pasti, Pak. untuk dilibatkan dalam tangguhan bencana sudah terlibat, tapi dalam dukungan percepatan pemenuhan SPM yang menjadi tanggung jawab BPD, tolong didampingi seperti pendataan, KIE, gladi, dan sebagainya, agar para camat ini nggak tergagap-gagap nih, apalagi ini binatang. Kalau Pak Camat ini kan memang mantan bidang PK, mungkin sudah paham SPM itu ada 12 layanan, 8-nya yang merupakan bagian dari kencana. Nah, itu perlu pendampingan, perlu asistensi, dan juga yang utama adalah bagaimana menyusun rencana kerja kolaboratif, itu perlu didampingi. Rencana kerja kolaboratif. Nah, itu yang penting, itu seperti DIPA 1 tahun. Di sana nanti adalah mengekspor semua potensi-potensi yang ada di kecamatan, dari BUMDes, swasta, CV, kemudian ada perguruan tinggi enggak, ada relawan enggak, apa melakukan apa. Contohnya dalam KE, menyumbang apa, tempatnya di mana, siapa memberikan dukungan, siapa yang akan membuat surat dan sebagainya, siapa yang akan memberikan dukungan makanan, minuman, lokasinya di mana, targetnya berapa, itu dirembuk bersama-sama dengan para camat, dengan para potensi-potensi yang terlibat dalam kencana untuk sama-sama menyusun rencana kerja kolaboratif. Itu yang terutama. Nanti itu seperti blue book tahunan. Ya, nanti akan setiap tahun disusun, oh berarti tanggal ini akan KIE banjir di desa A, targetnya sekian. Nanti Pak Kades ngumpulin, nanti Pak Kalak dengan para camat ikut bersama-sama sosialisasi. Nah, nanti untuk makan, minum, nah itu tugasnya siapa? Kan ada CV, ada PT, ada relawan, itu seperti itu. Jadi rencana kerja kolaboratif, saya sampaikan sekali lagi, tidak bicara anggaran atau uang, tapi apa, berbuat apa. Sebagai penutup, Pak, mungkin
khusus baik untuk BPBD, kemudian juga kecamatan dan juga pemirsa sigap semuanya dimanapun berada, mungkin tentang bencana ini mungkin bisa diberikan biar penguatan, artinya karena jangan sampai hanya yang terlibat dari BPBD dan kecamatan saja pastinya Pak. Jadi mungkin sebagai penutup agar kita semuanya bisa semuanya tangguh dalam menghadapi bencana. Jadi camat ini seperti yang disampaikan Pak Kalak ini seperti kepanjangan kaki pemerintah daerah untuk menjaga desa yang ada di wilayah kabupaten kota. Tentunya Pak Camat ini nanti akan mengkoordinasikan desa-desa yang sudah membentuk Destana maupun yang belum untuk didorong menjadi desa tangguh bencana. Fungsi Pak Camat di sini adalah fungsi koordinasi. Fungsi koordinasi desa-desa yang ada di wilayahnya dalam penanganan bencana, sehingga kerja kolaboratif yang tadi Pak Kalak sampaikan tidak lagi pentahelik tapi multihelik dapat berjalan dengan baik semua unsur, karena bencana ini semua unsur terlibat dari pusat, kabupaten kota, provinsi, itu semua terlibat dalam penanganan bencana. Jadi itu pesan saya, fungsi camat sebagai fungsi koordinasi, sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan pemerintah desa, dan menggerakkan semua potensi-potensi yang ada di kecamatan untuk membantu bersama-sama dalam penanggulangan bencana. Ya relawannya, ya medianya, ya Media usaha ya. dunia usahanya, ya kalau ada perguruan tinggi di kecamatan, semuanya kita gerakkan. Dan semoga yang menyaksikan ini ikut tergerak Pak ya. Nantinya ketika Pak Camat ngajak jangan menolak gitu ya Pak ya. Ya. Artinya menyaksikan ini semuanya ketika Camat ngajak ikut bergerak semuanya. Mungkin juga dari Pak Kalak ada penutup mungkin. Oke, baik Sobat Tangguh dan pemirsa sigap, di penghujung dari diskusi kita dan podcast kita pada hari ini, kami tentu saja tetap menguatkan komitmen untuk mengawal Pak ya, mengawal keberhasilan dari gerakan Kecamatan Tangguh Bencana ini, dan tentu saja bersama segenap pihak baik dari pusat, kemudian daerah, instansi-instansi, termasuk juga dengan para camat tadi yang terus kita berkolaborasi untuk mensukseskan gerakan ini, karena gerakan ini tidak sekedar sebuah gerakan seremonial atau sekedar gerakan simbolik sebelaka, tapi ini adalah gerakan kemanusiaan yang harus kita jalankan dengan sepenuh hati. Mungkin itu harapan dari kami dan pemirsa sigap dan juga masyarakat yang nanti menyaksikan perbincangan kami ini bisa menjadi informasi dan sekaligus membuka wawasan dan kesadaran bersama untuk kita. Gitu. Mungkin dari Pak Camat ada penutup. Terima kasih. Dengan deklarasi hari ini kan menjadikan momen Pak. Jadi momen bagaimana menimbulkanlah jiwa-jiwa kami yang di kecamatan, bagaimana sebagai suatu wilayah, bagaimana menjaga, bagaimana kawan-kawan masyarakat, kepala desa, serta unsur-unsur yang ada di pemerintah kecamatan ikut terlibat. Karena memang saat hari jadi bencana bukan cuma kecamatan yang diharapkan, karena memang secara kolaboratif yang sering juga ikut bantu kawan-kawan TNI, dari Koramil maupun dari Polsek, mereka langsung juga membantu Pak. Jadi memang kecamatan itu bukan kantor camat kami Pak. Jadi kecamatan itu melingkupi seluruh kecamatan maksudnya. Jadi semua unsur-unsur yang ada di kecamatan itu ikut terlibat bagaimana masyarakat tuh siap siaga dalam menghadapi bencana, bukan orang kecamatannya Pak. Iya, jadi bagaimana mengkondisikan suatu kecamatan seluruhnya siap siaga dalam menghadapi bencana, itu dari kami. Nah, demikian Sobat Sigap semuanya, di mana yang namanya bencana ini juga artinya melibatkan seluruh komponen. Memang namanya Kecamatan Tangguh Bencana, tapi semua dari kita, baik kami yang ada di sini atau pemirsa semuanya yang menyaksikan ini, juga ikut dilibatkan untuk mencapai target, yaitu
masyarakat yang tangguh terhadap bencana demi keselamatan dan kebahagiaan kita bersama.